dia punya jaringan ke para petinggi mungkin. Saya tidak mengatakan itu, cuma bilang mungkin gitu. Dan itu juga konotasinya tidak negatif, boleh positif, bukan harus positif, boleh positif, jangan negatif. Gitu kan. Nah, yang dari Indonesia sangat sedikit yang diangkat, kebanyakan jadi guru. Makanya kami pura-pura hebat. Pura-pura hebatnya begini, kami mendidik jadi guru. Kalau kami jadi seniman, wah, bagus kan? Mau jadi guru, mau jadi seniman, hebat kan? Tapi aneh, kalau ada diisi dari pasar dibuka jurusan pendidikan sendal kasih, kan mau calon guru seni dalam hari musik, yang kebakaran jenggot, undiksa. Kenapa? Itu kan harusnya punya undiksa, karena jurusan pendidikan kan. Tapi kalau undiksa mencetak seniman, orang undiksa nggak bersalah. Itu sombongnya undiksa ya. Gitu. Saya kira itu. Dan untuk diketahui bahwa bagaimana kami mencari tradisi, kami punya program setiap tahun rutin PKL. Salah satu tempatnya adalah Nagasper. Jadi selalu mengirim mahasiswa ke sana. Hasilnya antara lain Santoso pernah bikinkan pameran lukisan kaca alumni PKL di Nagasper gitu ya. Pameran itu ya lumayan menarik menurut saya gitu kan, karena hanya hasil di PKL. Terus sekarang di kurikulum baru kita ada mata kuliah namanya prasimologi. Wah, keren banget kan? Seru apa tuh? Ya nggak tahu kurikulum itu belum selesai. Tapi kita sadar bahwa prasi itu hanya ada di Bali. Dan yang terkuat salah satunya ada di Singaraja kan? Maka ini hasanah apa? Harus dipelajari. Bagaimana prasi dipelajari secara ilmu, teorinya gitu ya. Kemudian prakteknya juga sekaligus. Jadi nanti kami akan mendatangkan guru-guru dari desa, para guru prasi. Ngajar di situ. Mata kuliahnya namanya prasimologi. Sudah muncul kan? Semester ini baru muncul. Ini di kurikulum baru. Di kurikulum kami juga ada mata kuliah sejarah sejarah Bali secara khusus gitu ya. Kalau orang lain sejarah sejarah Indonesia, kita Bali aja. Dulu 2 semester. Sekarang kurikulum baru 1 semester, tapi materinya 2 semester. Jadi Bali saja yang diomongkan. Indonesia dan lain-lainnya boleh sedikit, tapi lebih banyak. Ya. Kalau bukan jurusan, kami tidak mungkin karena kami LPTK. Jadi harus tugasnya dari negara mencetak calon guru seperti itu. Jadi hanya bisa muncul sebagai mata kuliah saja itu. Dan kita sangat gembira di UNHI ada seni rupa yang hubungannya dengan agama dan lainnya. Itu mungkin menarik. Saya juga salut ke UNHI. Ini kenapa kok UNHI yang dulu mencetak, bukan UNU isi atau misalnya itu ya, bukan tapi ulah UNHI. Ya sangat menarik. Saya setuju. Saya sepakat. Nah, hasil prasimologi ini Pak Wayan kira-kira ditargetkan berapa tahun berani dipamerkan karya-karya prasi buatan mahasiswa serupa apa? Apakah di situ Ramayana Mahabharata, apakah dari itu diambil dari kitab-kitab Hindu atau di situ dari kitab-kitab kontemporer atau apa hasilnya? Kita masih sedang coba. Ini baru akan jalan semester ini. Mahasiswa sedang memprogram. Mahasiswa semester berapa Pak? 5 ya, semester 5. 1 semester belajar prasimologi. Ya, itu terima kasih kepada Tatang dan Hendra ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Andiman. Ya mungkin sedikit tambahan informasi sebagai mata kuliah seperti di TA misalkan, memang kami berangkat dari modal awalnya mahasiswa biasanya. Modal awalnya apa? Kalau ternyata memang memiliki basic tradisi yang cukup kuat sebelumnya, maka biasanya akan kita gerakkan mereka di ranah itu. Jadi dan memang ada rencana untuk TA berikutnya, kebetulan nampak sudah ada mahasiswa yang memiliki basic seni tradisi kuat. Memang kami rencanakan untuk dia itu berangkat kreativitasnya dari situ. Kita tidak ingin rampok-rampok gitu modal awal yang sudah mereka miliki, tapi akan kita gerakkan dari sana.
Dan itu saya pikir akan membutuhkan banyak orang yang bisa urun untuk memberikan arah yang lebih tepat untuk itu. Mungkin salah satunya kami berharap dari Pak Endra sekali waktu bertamu ke kami di Singaraja lalu berbagi gitu. Karena beberapa teman-teman sudah kami todong gitu untuk datang di Singaraja jadi narasumber di hadapan mahasiswa kami. Semoga tidak keberatan nanti ya. Karena saya dengar Pak Endra lagi banyak meriset. Ya sementara belum ada. Saya mungkin ingin sedikit bercerita kebetulan yang menjadi sebenarnya salah satu topik penting yang sudah disinggung oleh Pak Ardiman tadi, bagaimana soal pilihan-pilihan bahasa yang diungkapkan oleh mahasiswa-mahasiswa kami, terutama yang nampak adalah peserta kuliah DA yang terakhir. Saya ingin bercerita bahwa ada suatu situasi kompleks di dalam penyelenggaraan perkuliahan TA itu. Dulu cuma sekali, kemudian lantaran kita melihat fenomena seperti yang disampaikan tadi, pengangkatan guru seni itu sangat sedikit. Jadi alumni kita akhirnya banyak malah yang bekerja terjun jadi pekerja seni. Hanya sedikit saja yang kemudian diangkat menjadi guru, khususnya yang dari Bali. Kalau di luar Bali, yang dari Jawa, daerah timur, umumnya jadi guru mereka. Nah, akhirnya kemudian kita canangkan DA menjadi 2 kali dengan harapan mahasiswa bisa memiliki waktu lebih panjang untuk mendalami pilihan-pilihan mereka. Dan sebagai tugas akhir, ini sudah tentu akhirnya nampak sebagai sesuatu yang menyimpan bahwa apa yang akan dihasilkan nanti adalah sebuah akumulasi dari kumpulan-kumpulan pengetahuan dan pengalaman berkarya yang sudah dimiliki pada semester-semester awal. Tetapi pada realitasnya yang berkali-kali kami hadapi adalah pada 1 bulan pertama perkuliahan tugas akhir itu berlangsung, tidak jarang kami dapati mahasiswa itu masih blank. Mau bikin apa ya? Di pertama mulai dari mengorek-ngorek dulu kira-kira apa yang dia bisa, ada apa yang kemudian dia keunggulan-keunggulan yang sudah dimiliki di awal. Baru kemudian mereka mencoba membuat dari karya pertama, baru kemudian kita bisa bantu, dampingi, kemudian coba tunjukkan arah-arah yang mungkin untuk mereka cari berikutnya. Dan selain tuntutan untuk memiliki basic pengetahuan tentang apa yang menjadi pilihannya, apa yang menjadi gaya pilihannya, teknik pilihannya, media pilihannya, itu sesungguhnya ada sesuatu yang sangat kompleks juga, bahwa seringkali kalau hal yang baru dibicarakan kepada mereka, jangan-jangan mereka itu nggak paham dengan yang dikerjakan, atau risikonya mereka nggak puas dengan apa yang mereka kerjakan. Itulah dilema-dilema yang kemudian kami hadapi dan coba kami sikapi. Mungkin saja mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru, tapi ini kayak mereka asing gitu dengan hasil karyanya sendiri. Nah itu persoalan. Di dalam prosesnya kemudian kami juga menghadapi mahasiswa yang semakin diajak berdiskusi menjadi semakin ketakutan, kemudian krisis rasa percaya diri. Bayangkan itu situasi harus dialami selama 2 semester. Jadi tidak jarang mahasiswa menghadapi situasi yang seperti itu. Di sisi lain, sebagai sebuah karya tugas akhir, kami biasanya pengasuh mencoba berharap gitu dari karya mereka ada kedalaman, kemudian ada keunikan, kemudian kematangan teknis dan lain sebagainya. Dan itu kemudian bisa dilihat dari beberapa kali pameran tugas akhir yang kami bawa keluar kampus Undiksa, mulai dari Museum Puri Lukisan, di Galeri Sike, di Bentara Budaya, kemudian di Mahaan, dan kemarin di Sike kembali. Saya pikir benar seperti yang disampaikan Pak Ardiman bahwa
masih ada persoalan-persoalan bagaimana bahasa itu tidak mungkin seperti berjarak gitu dengan kebutuhan apresiasi kekinian.